Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 56. Bab 286 menjelajahi harta karun. Di tempat di mana dua jalan berpotongan, berdiri sebuah bangunan yang sangat besar, yang terus-menerus diselimuti oleh wangian seperti pil obat. Di atas pintu utama yang menjulang tinggi ada sebuah plakat bertuliskan, Alchemist Association, 3 kata besar kuno yang tampak flamboyan. Itu berkelap-kelip dengan cahaya perak pucat yang menyebabkan orang yang lewat tanpa sadar melemparkannya ke tatapan hormat. Menjadi markas besar asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama, bahkan kaisar harus bersahaja dan sopan ketika dia datang ke tempat ini. Bagaimanapun, orang-orang yang tinggal di dalam gedung ini bisa menciptakan kekuatan yang cukup untuk mengguncang seluruh kerajaan. Mereka termasuk dalam pekerjaan yang paling dihormati di seluruh benua Douki. Di pintu besar asosiasi alkemis, banyak alkemis yang biasanya jarang terlihat masuk dengan langkah tergesa-gesa. Tubuh mereka memiliki jubah alkemis berwarna berbeda yang dengan bangga mewakili tingkatan mereka. Berdiri di dekat pintu besar, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat ke markas asosiasi alkemis yang tampak sangat megah dan mengesankan. Dia tidak bisa membantu tetapi memuji dan menggelengkan kepalanya. Kehadiran yang begitu mengesankan benar-benar sesuai dengan posisinya sebagai kepala naga bagi para alkemis di Kekaisaran Jiama. Apakah kamu berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis? Hai Bodong, yang berdiri di samping Xiao Yan mengangkat kepalanya dan juga memandang asosiasi alkemis yang bahkan lebih ramai dan hidup dari biasanya sebelum memiringkan kepalanya saat dia bertanya. Kita lihat saja nanti. Jika ada hadiah yang bisa menggerakkan saya boleh berpartisipasi. Jika tidak ada, saat Xiao Yan mengatakan hal ini, dia melambaikan tangannya. Jelas, jika tidak ada hadiah yang menggerakkan dia secara alami tidak ingin terlibat dalam masalah yang merepotkan ini. Terserah kamu. Grand Meeting semacam ini adalah acara yang sangat diperlukan bagi kalian para alkemis. Ada banyak alkemis dari negara lain yang juga bergegas. Hai Bodong mengangguk. Dia kemudian menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, karena sudah seperti ini, kamu harus masuk sendiri. Saya ingin pergi menyelesaikan beberapa hal dan bertemu dengan beberapa kenalan lama. Kamu akan pergi ke klan primer, kan? Xiao Yan melirik Hai Bodong dan tertawa. Hai Bodong tersenyum tapi tidak langsung menjawab. Dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan sebelum berbalik dan perlahan berjalan di sepanjang jalan di sisi kiri. Mengamati punggung tua yang perlahan terserap ke dalam aliran manusia, Xiao Yan dengan lembut bergumam. Sepertinya dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan klan primer. Setelah berunding sejenak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia membuang semua pertanyaan ini dalam benaknya. Terlepas dari apakah Hai Bodong memiliki hubungan lama dengan klan primer, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Yan sekali lagi menatap papan nama horizontal yang membawa aura kuno sebelum mengangkat kakinya dan mendorong ke asosiasi alkemis. Xiao Yan saat ini masih memiliki topeng sutra es yang menutupi wajahnya dan dia mengenakan jubah kerja alkemis tingkat 2. Sikapnya yang biasa sangat tidak mencolok. Melangkah ke pintu masuk utama Alchemist Association, aroma pil yang kaya menerkam bagian depannya. Aromanya menyebabkan orang-orang tanpa sadar menghirup nafas dan dengan perasaan segar mereka akan mengangkat mata untuk memeriksa sekeliling mereka. Interior asosiasi alkemis sangat luas. Secara kasar dibagi menjadi 3 wilayah, timur, selatan dan barat. Di sisi timur aula besar, ada banyak penghitung persegi yang dibangun dengan rapi menggunakan granit hijau dalam jumlah besar. Beberapa alkemis yang mengenakan jubah panjang duduk di belakang konter ini sementara berbagai jenis bahan obat, botol giok, gulungan, dan lain-lain, ditempatkan di atas konter ini. Melihat penampilannya, sepertinya itu milik daerah untuk perdagangan dan tempat untuk mencari harta karun. Di sisi lain, bagian selatan aula besar memiliki cukup banyak kuali yang terbakar. Beberapa alkemis berada di belakang kuali, mengendalikan nyala api dengan ekspresi serius. Benar-benar mengelilingi mereka adalah beberapa alkemis tingkat rendah. Saat mereka menunjukkan hal yang berbeda satu sama lain, mereka dengan lembut bertukar pengalaman pemurnian mereka. Sisi barat aula tidak diragukan lagi lebih tenang dibandingkan dengan dua sisi lainnya. Di lorong, bahkan ada beberapa penjaga yang berdiri.
Tampaknya hanya alkemis yang telah mencapai tingkat tertentu yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Ketika beberapa alkemis tingkat rendah sesekali lewat, mereka akan memberikan tatapan penuh hormat dan iri. Berdiri di pintu masuk, Xiao Yan menyaksikan aula besar yang dipenuhi dengan energi yang hidup. Dia tidak bisa membantu tetapi menonton dengan agak bodoh. Beberapa saat kemudian, dia berangsur-angsur pulih dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Xiao Yan perlahan masuk ke aula. Tatapannya mengembara ke sekeliling. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangkat kakinya dan menuju ke perdagangan dan menjelajahi kawasan harta karun. Dengan pengalaman tidak sengaja mencetak Do Skill, Vacuum Palm, di Wutan City, dia sangat tertarik untuk mencari harta karun di tempat pembuangan sampah yang begitu luas. Setelah berjalan ke daerah timur, Xiao Yan perlahan berjalan di depan penghitung persegi yang ditempatkan di sekitar. Tatapannya mengandung keingintahuan saat dia menimbang banyak bahan obat langka ini dan hal-hal lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Meskipun tempat ini disebut sebagai kawasan perdagangan dan gerusan harta karun, namun orang-orang yang berjualan di sini tidak berteriak keras seperti pemilik toko di pasar. Semuanya duduk di kursi dengan santai. Kadang-kadang, tatapan mereka melirik orang-orang yang berdiri di depan konter mereka. Jika mereka merasa pihak lain mungkin memiliki landasan ekonomi, beberapa alkemis yang menjual akan berdiri dan berbicara dengan mereka. Namun, kebanyakan dari mereka masih dengan malas menyusut kembali ke kursi mereka. Sikap santai dan malas semacam ini sama sekali tidak terlihat seperti pedagang yang menjual sesuatu. Tentu saja, mereka bukanlah pedagang. Yang mereka butuhkan bukanlah koin emas atau harta lain yang didambakan para pedagang. Sebaliknya, mereka ingin menukar barang mereka dengan barang lain. Jika seseorang ingin mendapatkan bahan obat yang diperlukan atau pil obat dari tangan mereka, seseorang harus mengeluarkan harta langka dan unik yang mereka minati. Selama Xiao Yan berjalan lambat, Xiao Yan bisa memanjakan matanya dengan berbagai jenis bahan obat langka dan unik serta pil obat. Di antara bahan obat, dia bahkan melihat beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia maju dan bertanya. Tidak disangka bahwa lelaki tua yang menjual hanya meliriknya dan dengan acuh tak acuh menyebutkan pil obat tingkat 4. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mundur tanpa daya. Meskipun ramuan obat itu memang sangat langka, jelas tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengambil pil obat tingkat 4 untuk ditukar dengan mereka. Bagaimanapun, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah bahan obat. Setelah dia kembali, dia akan memberitahu Hai Bodong dan membiarkan dia memikirkan solusi. Saat Xiao Yan perlahan-lahan berjalan di sekitar area harta yang tak terbatas ini, dia melihat ke kiri dan ke kanan dan mendapatkan pengetahuan yang cukup baik. Tempat paling populer di area harta karun penggosok tidak diragukan lagi adalah di mana seorang lelaki agak tua mengeluarkan semacam biji api berwarna merah muda. Benih api itu terkandung dalam botol giok transparan besar. Itu sedikit menggeliat dan mengeluarkan aroma persik. Jenis nyala api ini bernama api bunga persik. Itu hanya ada dalam peringkat 5 afinitas kayu binatang ajaib, tubuh binatang kayu kui, yang cukup langka. Itu adalah kelas yang sama jika dibandingkan dengan api ungu ametis singa bersayap, tapi itu jauh lebih jinak dan dengan demikian, juga lebih mudah untuk menjinakkannya. Tentu saja suhu nyala api dan kekuatan penghancurnya secara alami lebih lemah daripada api ungu. Bahkan jika ini masalahnya, biji api bunga persik, juga menyebabkan banyak alkemis di area harta karun penggosok menginginkannya. Beberapa dari mereka yang memiliki landasan ekonomi akan melangkah maju satu demi satu untuk bertanya. Namun, harga yang diinginkan lelaki tua itu sepertinya sangat tinggi. Oleh karena itu, hingga saat ini, belum ada yang berhasil mendapatkan botol api bunga persik. Berdiri di tengah kerumunan, Xiao Yan mengelus dagunya. Dia melihat biji api bunga persik di konter. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk menyerahkan hal itu. Saat ini, jenis api ini tidak banyak berguna untuk Xiao Yan, yang memiliki api surgawi dan api ungu. Oleh karena itu, dia tidak perlu membayar harga tinggi untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia butuhkan. Setelah merenung dengan cara ini, Xiao Yan menghilangkan pikiran untuk menukar itu. Dia berdiri di luar dan hanya menonton kesenangan.
Setelah banyak orang gagal berdagang secara berturut-turut, banyak orang mengetahui batasan mereka dan memilih untuk menyerah. Namun, mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka masih berdiri di tempat dan menatap api berwarna merah muda yang memikat dan mekar. Melihat ekspresi lucu orang-orang itu, Xiao Yan sedikit tercengang saat dia tersenyum tanpa sadar dan menggelengkan kepalanya. Dia akan berbalik untuk pergi ketika bayangan berwarna perak tiba-tiba keluar dari kerumunan. Di bawah tampilan penuh semua orang, dia bergegas ke sisi meja batu. Mata cantiknya bersinar terang saat dia menatap api berwarna merah muda. Itu dia. Mengamati wanita yang mengenakan gaun berwarna perak, Xiao Yan sesaat kosong saat dia berkata dengan lembut. Apakah dia juga di sini untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis? Wanita berjubah perak yang telah mendorong jalan keluar dari kerumunan itu mengejutkan wanita bernama Sume yang ditemui Xiao Yan di Black Rock City. Dia juga murid pribadi Frank, ketua cabang dari cabang Asosiasi Alkemis Kota Black Rock. Wanita yang biasanya sedikit sedingin es ini tampaknya sangat menyukai api berwarna merah muda ini. Dia memegang botol giok transparan dengan kedua tangannya. Sikapnya, yang menunjukkan dia terlalu suka meletakkannya, menyebabkan Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wanita bodoh ini. Dengan mengungkapkan sikap seperti itu sekarang, bukankah dia jelas meminta pihak lain untuk membuka mulutnya dan meminta harga selangit? Memang, ketika dia melihat sikap Sume, senyuman ditarik ke wajah lelaki tua itu. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, Nona, apakah Anda ingin menukar dengan benih api bunga persik, ini? Iya, apa yang kamu inginkan? Sume menganggukkan kepalanya dan bertanya secara acak. Formula obat untuk pil obat tingkat 4 yang memiliki jejak spiritual yang jelas. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Hitam, mendengar kata-kata orang tua itu, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan mengutuk dengan tenang di dalam hatinya. Hanya formula obat untuk pil obat tingkat 4 yang bahkan lebih langka daripada api bunga persik, ini, apalagi permintaan jejak spiritual pada formula obat menjadi jelas. Perlu diketahui bahwa setiap formula obat untuk setiap pil obat ditulis menggunakan kekuatan spiritual seseorang. Setiap kali itu dibaca sekali, jejak spiritual di dalamnya akan memudar. Pada dasarnya, gulungan formula obat hanya dapat dibaca hingga 5 kali sebelum secara bertahap menjadi buram. Ketika seseorang membacanya pada saat seperti itu, dia harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk mencoba dan menemukan beberapa bagian yang tidak jelas. Dengan cara ini, niscaya akan membuang banyak waktu dan tenaga. Catatan, hitam, adalah kata yang tidak lengkap, yang berarti pedagang yang tidak bermoral. Pembuatan gulungan formula obat membutuhkan setidaknya kekuatan alkemis tingkat 4. Selain itu, peluang kegagalan sangat tinggi. Oleh karena itu, formula obat untuk pil obat tidak dicatat secara acak hanya dengan memegang kertas dan pulpen seperti yang dibayangkan. Beberapa hal yang berhubungan dengan suhu nyala api, kekayaan bahan yang harus disempurnakan, respon dari pencampuran bahan yang berbeda dan sangat rumit seperti rumus kimia. Jika ditulis di atas kertas, maka akan menyebabkan seseorang memiliki penglihatan yang kabur dan kepala yang pusing. Oleh karena itu, formula obat ini semuanya menggunakan kekuatan spiritual untuk disusun. Selama seseorang memperoleh formula obat, mendengar permintaan lelaki tua itu, wajah Sume jelas berubah. Jelas, permintaan pihak lain menempatkannya dalam situasi yang sulit. Namun, dia tampak miskin dalam hal tawar-menawar. Menambahkan ini sangat menyukai api berwarna merah muda, dia benar-benar menganggukkan kepalanya di depan mata Xiao Yan tertegun setelah merenung sejenak. Wanita bodoh ini. Dia benar-benar bersedia mengambil formula obat tingkat 4. Frank itu kemungkinan besar akan sangat tertekan sehingga dia akan mati. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menyusul lidahnya pada tingkat kemurahan hati wanita ini. Melihat Sume menganggukkan kepalanya dengan mudah, lelaki tua itu juga bingung. Dia segera bertanya dengan setengah percaya. Kamu setuju? Sume tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke lelaki tua itu. Setelah itu, dia memegang botol giok transparan dengan kedua tangannya seolah-olah ini sudah menjadi miliknya. Orang tua itu bergegas untuk menerima gulungan itu. Dia dengan cepat memeriksanya dan kemudian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk dengan cepat menyelidikinya.
Sukacita segera muncul di wajah lelaki tua itu. Melihat ekspresi mereka berdua, Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Su Mei yang sedang memeluk benih api bunga persik, sangat menyukainya untuk meletakkannya. Xiao Yan mengusap bibirnya. Dia tidak punya niat untuk menyapanya. Sebagai gantinya, dia berbalik dan menuju keluar dari area harta karun. Sebelum dia hendak meninggalkan area harta karun, langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti di sudut yang dekat dengan pintu. Dia memiringkan kepalanya dan menatap meja batu yang agak compang-camping di sudut. Dia sedikit mengernyit, ragu-ragu sejenak dan perlahan berjalan. Di belakang meja batu ada seorang pria kurus yang penampilannya agak celaka. Karena bahan obat yang ditampilkan tidak terlalu langka, sangat sedikit orang yang datang untuk memeriksanya. Karena itu, wajahnya sedikit pahit. Ketika dia melihat Xiao Yan perlahan berjalan, dia agak kosong. Matanya menjadi jauh lebih cerah saat matanya beralih ke lencana alkemis tingkat 2 di dada Xiao Yan. Dia buru-buru berdiri dan menatap Xiao Yan dengan jilat. "Tuan, apa yang Anda butuhkan?" Melihat Xiao Yan berhenti di depan meja batu, pria itu buru-buru bertanya. Xiao Yan melirik pria di depannya dan bertanya sambil tersenyum. "Apakah kamu masih seorang peserta pelatihan alkemis?" Setelah seluk-beluknya terlihat, pria itu menganggukkan kepalanya karena malu. Dia agak iri saat menatap wajah muda Xiao Yan. Dengan senyum pahit, dia berkata, "Ya, bakat saya dalam memurnikan obat tidak terlalu bagus. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, saya masih di tahap peserta pelatihan alkemis." Xiao Yan tersenyum sembarangan. Saat dia menatap pria yang usianya tampaknya dianggap paruh baya, Xiao Yan merasa agak tersentuh di hatinya. Dengan dukungan Yao Lao, dia memiliki waktu yang sangat lancar di jalur alkemis. Dia hampir tidak pernah menemui kemunduran besar. Dengan pengalaman dari pendahulunya, dia mengambil jalan memutar yang jauh lebih sedikit. Sekarang dia telah melihat orang ini di depannya, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa maju sebagai alkemis tidak semudah yang dia bayangkan. Jelas merasakan tatapan iri pria itu, hati Xiao Yan bersukacita dan menghela nafas. Dia menundukkan kepalanya dan menyapu meja batu. Beberapa bahan obat yang disimpan di botol giok bahkan sedikit layu. Mereka secara alami tidak bisa memuaskan mata tajam Xiao Yan. Oleh karena itu, dia secara otomatis menghilangkannya. Tangannya perlahan bergerak di sepanjang barang di meja batu satu persatu. Akhirnya, di bawah tatapan agak kecewa dari pria kurus itu, benda itu berhenti di atas pecahan giok berwarna hitam yang terlihat sangat tidak menarik. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 287 Manfaat Sang Juara. Tatapan Xiao Yan menatap malas pada pecahan giok berwarna hitam ini. Dia secara acak memegangnya di tangannya. Potongan batu giok yang masuk ke tangannya tidak mulus. Sebaliknya, itu ditutupi dengan butiran kecil dan tampak seolah-olah bahannya tidak terlalu bagus. Selain itu, ada beberapa garis retakan samar pada potongan batu giok. Di antara celah-celah itu bahkan ada noda tanah. Saat dia bermain dengan potongan batu giok, alis Xiao Yan disatukan. Dari indranya, dia tampaknya merasa bahwa benda ini agak aneh. Namun, dia tidak dapat mengatakan di tempat yang aneh. Kekuatan spiritualnya menjelajahi sekitarnya, tetapi tidak menemukan aktivitas dan dia tidak menerima informasi apapun. "Jangan bilang kalau aku salah indera." Xiao Yan tidak yakin bergumam di dalam hatinya. Jarinya perlahan memotong potongan giok itu. Dia ingin meletakkannya, namun telapak tangannya tidak bisa membuangnya. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menatap pria yang menatapnya dengan cemas. Tangannya secara acak memilih beberapa bahan obat yang kelihatannya hampir tidak dapat diterima. Setelah itu, dia melambai pada pemuda itu, tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda ingin menukar barang atau menjualnya?" "Grandmaster, saya ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 3. Mendengar ini, semangat pemuda itu bangkit. Segera, dia tersenyum canggung saat berbicara. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ramuan obat ini tampaknya tidak sebanding dengan pil obat tingkat 3. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatapnya. Dia meletakkan barang-barang di tangannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, dia dengan mudah mengeluarkan botol yang hanya memiliki 3 pil pemulihan energi.
Dia melemparkannya ke pria itu dan berkata, "Ini adalah pil obat tingkat 3. Pil pemulihan energi. Itu dapat dengan cepat memulihkan douki yang telah habis. Karena ini termasuk dalam pil obat jenis konsumsi yang lebih umum, saya akan memberi Anda 3 di antaranya." Pria itu bergegas untuk menerima botol itu. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. 3. Pil pemulihan energi. Jika seseorang membahas tentang harganya, itu tidak akan lebih rendah dari 40.000 koin emas. Menghitung dengan cara ini, dia mendapat banyak keuntungan. Segera, dia buru-buru membungkukkan tubuhnya ke arah Xiao Yan yang sudah berjalan pergi dan membungkuk. Xiao Yan meninggalkan konter di daerah ini dan menuju keluar dari daerah timur. Jarinya digosok pada cincin penyimpanan dan potongan batu giok berwarna hitam sekali lagi muncul di telapak tangannya. Dia mengerutkan kening dan memainkannya di tangannya. Sesaat kemudian, dia masih tidak memiliki petunjuk dan hanya bisa menghela nafas dengan kecewa saat memegangnya. Berdiri di tengah aula, Xiao Yan bingung saat dia melihat sekelilingnya. Dia merenung sejenak sebelum menepi seorang wanita cantik dan halus yang tampak seperti seorang pelayan wanita dan dengan lembut bertanya tentang posisi kepala cabang asosiasi alkemis di kota Black Rock. Meskipun pelayan wanita ini, yang tampak sibuk dengan sesuatu, agak marah karena tiba-tiba dihentikan, wajahnya yang cantik segera menunjukkan rasa hormat ketika dia melihat lencana alkemis tingkat 2 di dada Xiao Yan. Jari halusnya menunjuk ke area barat di mana aliran manusia sangat rendah. Dengan suara lembut, dia berkata, "Tempat itu adalah area di mana kepala dari berbagai cabang asosiasi alkemis di kerajaan Jiama berada. Namun, hanya alkemis tingkat 3 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk masuk." "Haha, terima kasih banyak." Xiao Yan mengucapkan terima kasih, mengangkat kakinya dan berjalan menuju daerah barat yang tenang. Ketika dia hendak masuk, dia secara tidak mengejutkan diblokir oleh 2 penjaga di pintu masuk. "Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk membantu saya memberitahu Grand Master Frank atau Otuo dari kota Black Rock bahwa Xiao Yan telah datang untuk melihat mereka?" Mengamati 2 ekspresi es para penjaga, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Kedua mata penjaga itu melirik lencana alkemis tingkat 2 di dada Xiao Yan dan kemudian menyapu wajah muda itu. Mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Menjadi alkemis tingkat 2 di usia yang begitu muda adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat. Seketika, rasa dingin di wajah mereka sedikit mencair. Mereka mengangguk sedikit dan setelah memintanya menunggu, salah satu dari mereka mundur dan dengan cepat menaiki beberapa anak tangga. Xiao Yan memasukkan tangannya ke lengan bajunya saat dia berdiri di pintu masuk. Matanya terpejam saat dia menunggu dengan tenang. Tidak lama setelah penjaga menaiki tangga, gelombang langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok tua pertama kali muncul di hadapan Xiao Yan. Sukacita menutupi wajahnya. Orang tua itu dengan cepat datang ke pintu masuk. Tatapannya menyapu tetapi tidak melihat orang yang ingin dia temui. Senyum di wajahnya menegang saat dia mengerutkan kening. Dia menghadap penjaga di sampingnya dan dengan lembut menegur. "Di mana dia? Jangan bilang kalau dia disingkirkan oleh kalian." "Grand Master Auto." Mendengar orang tua itu menegur, Xiao Yan tersenyum dan berteriak. "Kamu?" Mendengar suara yang agak akrab, Auto bingung. Tatapannya dengan ragu menatap pemuda asing di depannya ini. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan suara tertegun. "Xiao Yan, mengapa Anda mengubah diri Anda menjadi seperti ini?" Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata kepada Otuo, "Aku akan memberitahumu nanti. Ada banyak mata yang melihat-lihat di sekitar sini. Ikuti aku." Mendengar ini, Otuo menerima petunjuk itu dan mengangguk. Dia menoleh dan dengan keras berkata kepada kedua penjaga, "Kalian berdua tidak mendengar apa-apa. Apakah kamu mengerti?" Melihat sikap Otuo yang galak dan keji, kedua penjaga berwajah dingin itu tersenyum pahit. Segera, mereka dengan bijak menganggukkan kepala. Setelah menjadi penjaga selama bertahun-tahun, mereka secara alami tahu apa yang tabu. Tindakan Otuo ini menyebabkan Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Otuo memang seseorang yang bisa menjadi wakil ketua cabang asosiasi alkemis di kota Black Rock. Ketika dia melakukan sesuatu, dia memastikan bahwa itu kedap air.
Mengikuti di belakang Ao Dou, Xiao Yan perlahan menaiki tangga. Hanya ketika aliran manusia di sekitar mereka menjadi langka, Ao Tuo dengan lembut bertanya. Xiao Yan, mengapa kamu mengubah dirimu menjadi seperti ini? Jangan beritahu saya bahwa Anda telah menyinggung seseorang? Beritahu aku tentang itu. Di kota suci Kekaisaran Jiama ini, kata-kata dariku, Ao Tuo, memiliki bobot tertentu. Hehe, terima kasih Grand Master Ao Tuo. Ini hanya masalah pribadi. Saya tidak ingin seseorang mengenali identitas saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Ao Tuo. Jadi seperti ini? Maka terserah Anda. Mendengar niat Xiao Yan untuk menolak, Ao Tuo tidak memaksa. Tatapan tua dan tajamnya perlahan menyapu Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, suaranya memiliki kejutan yang tidak bisa ditutup-tutupi. Sungguh anak kecil yang hebat. Setelah tidak melihatmu selama setahun, kekuatanmu benar-benar melonjak, arusmu setidaknya harus memiliki kekuatan bintang 5 dousi, kan? Aku hanya beruntung. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Cek-cek, anak kecil yang hebat. Bakat seperti ini benar-benar mengejutkan semua orang. Aku ingin tahu orang tua mana yang beruntung menemukan murid yang begitu baik. Ao Tuo berkata sambil memuji tanpa henti. Wajahnya dipenuhi rasa iri. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak ikut campur dalam topik ini. Langkah kakinya bergerak dengan kecepatan yang nyaman saat dia bergerak sejajar dengan Ao Tuo. Catatan, hal besar di Cina untuk bergerak sejajar dengan seseorang. Kita sudah sampai. Langkah kaki mereka berjalan melewati beberapa kamar besar yang mewah dan akhirnya berhenti di luar ruangan yang luas. Ketika Ao Tuo mendengar suara omelan yang dipancarkan dari dalam, dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan. Ini adalah orang tua Frank yang menegur gadis itu Su Mei. Gadis itu benar-benar menggunakan formula obat tingkat 4-nya untuk ditukar dengan biji api bunga persik. Itu menyakitkan sampai mati. Mendengar ini, Xiao Yan tercengang saat dia tanpa sadar tertawa. Dia sudah tahu bahwa begitu Su Mei kembali, dia pasti akan menerima omelan besar. Formula obat tingkat 4 bukanlah hal yang biasa. Xiao Yan melangkah ke kamar yang luas ini. Tatapannya menyapu dan akhirnya berhenti di tengah ruangan. Di sana, Frank, yang mengenakan jubah panjang alkemis, mengirimkan air liurnya kemana-mana. Wajah lamanya menjadi hijau saat dia dengan marah membanting meja. Di depannya, tangan Su Mei masih memegang biji api bunga teratai, sementara dia tetap diam dan membiarkan Frank memarahi dengan marah. Di sudut lain meja, seorang wanita yang mengenakan pakaian berwarna merah dengan sombong memperhatikan Su Mei yang sedang dimarahi. Ketika dia mendengar pintu terbuka, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Penglihatannya menyapu tubuh Xiao Yan di belakang Ao Tuo. Segera, dia bergumam dengan ujung mulutnya dan berkata, Guru, apakah ini orang yang meminta Anda turun sendiri untuk menerimanya? Betapa besarnya wajah dia. Mendengar suaranya, Frank yang sedang memberikan teguran keras langsung berhenti. Tatapannya beralih ke Xiao Yan dan berkata dengan heran. Ao Tua, siapa ini? Melihat tingkah lakunya, mereka tampaknya tidak tahu siapa yang datang ketika penjaga memberitahu mereka. Melihat banyak tatapan terkejut, Xiao Yan menyentuh area di sekitar lehernya dan bergerak. Sesaat kemudian, dia menurunkan topeng, memperlihatkan wajahnya yang halus dan tampan yang memiliki corak yang cerah. Grand Master Frank. Setelah tidak melihat Anda selama setahun, Anda menjadi lebih kuat di usia tua Anda. Xiao Yan mengembalikan adonan sutra es ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata sambil tersenyum kepada Frank. Xiao Yan. Ini sebenarnya kamu, anak kecil. Saya pikir Anda tidak akan datang. Menatap wajah yang memiliki kelembutan yang berkurang dibandingkan dengan tahun lalu, Frank tertegun sebelum dia segera berkata dengan sangat gembira. Xiao Yan tersenyum dan perlahan berjalan ke depan. Dia menatap Su Mei, yang tampak glamor dan bergerak dengan gaun berwarna peraknya. Dia juga mengalihkan tatapan penasarannya padanya. Saat mata mereka bertemu, mereka dengan sopan tersenyum satu sama lain. Grand Master Frank. Api bunga persik, semacam ini mungkin tidak dianggap sebagai api yang kuat, tapi tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada api biasa yang dikatalis dari Douqi. Selain itu, jenis nyala api ini kurang panik dibandingkan dengan api lainnya, sebagai gantinya lebih halus dan lebih halus.
Sangat cocok digunakan untuk mengolah pil obat. Meskipun formula obat tingkat 4 sangat berharga, Grandmaster pasti sudah membacanya. Dengan kemampuan Anda harus dapat menyiapkan salinan lain jika Anda meluangkan waktu. Xiao Yan tersenyum dan berkata kepada Frank saat dia melihat biji api berwarna merah muda di tangan Su Mei. Ah, ini satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Tetapi tanpa setidaknya setengah tahun, tidak mungkin untuk menyiapkan formula obat tingkat 4 lagi. Terlalu merepotkan untuk membuat benda itu. Frank tanpa daya menggelengkan kepalanya dan akhirnya menghentikan omelannya. Melihat bahwa gurunya telah berhenti menegurnya, Su Mei juga menghela nafas lega. Dia menghadapi Xiao Yan dan tersenyum penuh syukur. Wajahnya yang sedingin es tampak lebih bergerak. Anda benar-benar menjadi perantara atas nama Su Mei? Apakah kamu menyukainya? Menjadi musuh Su Mei, Lin Fei secara alami tidak senang melihatnya melarikan diri seperti ini. Dia buru-buru melompat ke depan. Tangannya memegangi pinggangnya saat dia menatap wajah Xiao Yan yang lembut dan tampan. Hatinya yang tidak dapat dijelaskan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Mengapa pria ini terlihat lebih baik dari sebelumnya? Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan Lin Fei yang seperti kucing betina. Tatapannya menatap wajahnya yang halus dan cantik sampai wajahnya tidak bisa membantu tetapi dibanjiri dengan warna merah tua. Baru kemudian dia tertawa keras dan mengalihkan pandangannya ke samping, meninggalkan Lin Fei untuk berdiri di tempat yang sama dengan wajah merahnya saat dia dengan marah menginjak kaki kecilnya. Xiao Yan. Alasan kedatanganmu ke kota takut Jiama seharusnya karena pertemuan besar alkemis, kan? Menarik Lin Fei ke samping, Ao Tuo duduk di kursi dan tertawa. Mendengar kata-kata Ao Tuo ini, mata Frank di samping juga berbinar. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Dia secara alami tahu bakat pemurnian luar biasa apa yang dimiliki oleh bocah kecil ini. Jika dia ingin berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis, dia akan menjadi pilihan populer untuk menjadi juara. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut mengetukkan jarinya ke atas meja. Dia tersenyum dan berkata, manfaat apa yang saya miliki untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting ini? Jangan bilang padaku bahwa itu hanya untuk memperebutkan ketenaran. Saya tidak terlalu tertarik dengan itu. Mendengar ini, Ao Tuo dan Frank kosong. Mereka berkata dengan suara tertegun. Jika kamu bisa menonjol di Grand Meeting Alkemis, masa depanmu akan sangat mulus. Ketika saatnya tiba, sejumlah kekuatan kuat yang tidak diketahui akan mengundang Anda untuk bergabung dengan mereka, dan reputasi serta status Anda di Kekaisaran Jiama akan segera meningkat. Kamu harus tahu bahwa Raja Pil Guheh menjadi terkenal dengan cara seperti itu saat itu. Maafkan saya. Saya tidak suka bergabung dan mengandalkan kekuatan apapun. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia berkata sambil tersenyum. Karena itu, tolong beritahu saya manfaat substansial apa yang ada. Hei, bukankah kamu terlalu realistis? Di sudut, Lin Fei mengerutkan alisnya dan berkata dengan kesal ketika dia mendengar Xiao Yan begitu terus terang. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengabaikannya. Ah, anak kecil, benar-benar tidak akan bertindak sampai kamu telah mengidentifikasi targetmu. Ao Tuo tersenyum pahit dan bertukar pandang dengan Frank. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata. Menurut aturan, juara Grand Meeting Alkemis setiap musim akan menjadi sesepuh kehormatan asosiasi alkemis dan menikmati kesejahteraan dan otoritas yang sama dengan tetua lain dengan kelas yang sama. Pada saat itu, Anda akan bisa mendapatkan bantuan dalam otoritas Anda di cabang asosiasi alkemis manapun di Kekaisaran Jiama. Selain itu, Anda akan dapat memiliki prioritas dalam menukar bahan obat langka di gudang asosiasi. Oh benar, di seluruh Kekaisaran Maha-Maha, jumlah orang yang memiliki kualifikasi untuk menikmati perawatan seperti itu tidak akan melebihi 15. Selama Anda menjadi sesepuh kehormatan asosiasi alkemis, kekuatan apapun akan berpikir dengan hati-hati sebelum menyentuh Anda. Ingat, ini adalah kekuatan apapun, termasuk keluarga kerajaan dan sekte awan berkabut. Asosiasi alkemis kami memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini. Jari Xiao Yan yang sedang mengetuk permukaan meja tiba-tiba berhenti. Dia mengerucutkan bibirnya dan cahaya di matanya berkedip. Setelah Ao Tuo mengatakan sampai saat ini, hati Xiao Yan berangsur-angsur terasa sedikit tergerak.
Dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan berdiri melawan sekte awan berkabut. Pada saat seperti itu, jika dia mendapat dukungan dari kekuatan ini, yang dapat menyebabkan sekte awan berkabut berpikir dua kali, itu secara alami akan membantunya menyelamatkan banyak masalah. Melihat Xiao yang jelas agak tertarik, Ao Tuo menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Dia tersenyum dan melemparkan godaan terakhir. Selain itu, hadiah untuk juara musim ini adalah formula obat untuk pil obat tingkat 6. Formula obat untuk pil obat tingkat 6? Mata Xiao Yan sedikit menyusut. Dia perlahan menghirup udara dingin. Harga formula obat dari tingkat ini tidak akan kalah dengan teknik Dou kelas D. Formula obat apa? Apa gunanya? Xiao Yan bertanya dengan hati-hati. Meskipun formula obat tingkat 6 jarang terjadi, perlu juga mempertimbangkan efek dari pil obat. Minum pil pemecah masalah, Hai Bodong untuk yang terakhir kali. Itu termasuk formula obat yang sedikit tidak ortodoks dan nilainya paling mirip dengan formula obat tingkat 5. Pil jiwa pencairan, sejenis pil obat yang dapat menyatukan jiwa dan tubuh fisik. Efek pengobatannya sedikit tidak ortodoks, tetapi untuk tubuh spiritual, ini adalah obat yang sempurna seperti orang suci. Tidak hanya akan menyebabkan roh pulih dengan cepat, tetapi juga dapat sepenuhnya memperbaiki semua kerusakan yang diterima roh itu. Tubuh spiritual? Memulihkan kekuatan spiritual? Xiao Yan sangat sensitif saat dia memahami dua frasa kunci ini. Jantungnya berangsur-angsur melonjak tajam. Bocah, dapatkan formula obat untuk pil roh pencairan, ini dan aku tidak akan membunuhmu di masa depan. Saat Xiao Yan tergerak oleh dua kondisi yang cukup ini, tangannya, yang berada di lengan baju, tiba-tiba menjadi dingin. Pesan spiritual lemah yang membawa rasa mempesona ditransmisikan ke dalam pikirannya. Munculnya suara mempesona yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba mengencangkan tinjunya di lengan bajunya. Udara sejuk dengan cepat menyelimuti dadanya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Dia mengenali pemilik suara itu. Sangat mengejutkan dari Ratu Medusa yang tersembunyi di dalam tubuh Pithon Penelan Surga. Bab 288 berpartisipasi. Suara lemah dan mempesona bergema di benak Xiao Yan, menyebabkan tubuhnya merasakan dingin yang sedingin es. Tangan di lengan bajunya sedikit gemetar tanpa diketahui. Xiao Yan perlahan menghela nafas dan melakukan yang terbaik untuk mencegah ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan dengan tenang bertanya di dalam hatinya. Kamu ingin formula obatnya? Namun, setelah kata-kata itu diucapkan, semua tetap diam. Ratu Medusa tidak memberikan tanggapan apapun. Xiao Yan perlahan mengerutkan kening. Dia sekali lagi berteriak beberapa kali di dalam hatinya. Namun, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Setelah mencoba seperti ini beberapa kali, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Jari-jarinya melengkung dan menjentikan ke permukaan meja saat sebuah pikiran mulai berputar di dalam hatinya. Efek dari pil roh pencairan adalah membiarkan roh dan tubuh fisik bergabung bersama. Alasan Ratu Medusa begitu khawatir secara alami karena dia dan Pithon Penelan Surga. Ini adalah sesuatu yang jelas Xiao Yan. Namun, jika Ratu Medusa benar-benar diizinkan untuk mendapatkan pil roh pencairan, bukankah dia bisa mengendalikan tubuh Pithon Penelan Surga? Ketika saatnya tiba, mungkin hanya dengan Yao Lao melindunginya, Xiao Yan bisa memiliki beberapa kesempatan untuk melarikan diri dari orang kuat legendaris kelas Douzong. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya, Xiao Yan masih tidak terlalu mempercayainya. Namun, jika Xiao Yan tidak menuruti permintaan Ratu Medusa, hubungannya dengan Ratu mungkin akan bertambah buruk. Selama periode waktu awal, Pithon Penelan Surga mungkin bisa menekan Ratu Medusa tapi Xiao Yan tidak berpikir itu bisa menekannya selamanya. Begitu Ratu Medusa muncul lagi di masa depan, situasi Xiao Yan benar-benar akan sangat mengerikan. Haruskah dia setuju atau tidak? Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat jarinya mengusap dahinya dengan kesusahan. Dia merenung lama sebelum jarinya tiba-tiba mengetuk permukaan meja. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ao Tuo di depannya. Sambil menghela nafas, dia berkata, "Baiklah. Saya akan berpartisipasi." Terlepas dari apa yang terjadi, dia hanya bisa mendapatkan formula obat terlebih dahulu.
Begitu dia mendapatkan formula obat, langkah selanjutnya adalah secara alami memperbaiki pil obat. Rute pemurnian ini harus sepenuhnya bergantung pada Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan akan memiliki modal untuk bercakap-cakap dengan Ratu Medusa ketika saatnya tiba. Xiao Yan mungkin bisa mendapatkan beberapa kondisi dari Ratu Medusa yang akan bermanfaat baginya dengan menggunakan titik ini dia memurnikan pil. Sejujurnya, Xiao Yan tidak ingin menyinggung orang ini yang akan menjadi orang yang kuat dari Dou legendaris kelas Zong saat dia bangun. Jika dia memiliki kesempatan untuk mendamaikan hubungan mereka, dia secara alami akan sangat bersedia untuk menerimanya. Mendengar persetujuan Xiao Yan, Ao Tuo dan Frank menghela nafas lega. Xiao Yan telah mendaftar di cabang mereka. Jika mereka membuatnya mewakili Black Rock City Brand saat bergabung dengan Grand Meeting Alchemist, itu tentu saja akan menambah kemuliaan cabang mereka. Dalam hal ini, mereka akan mendapatkan kemajuan besar dalam peringkat kinerja cabang tahun depan. Tapi aku punya syarat, Xiao Yan tiba-tiba berkata sambil menghadapi dua orang yang penuh senyum itu. Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Mendengar ini, Ao Tuo dan Frank terkejut saat mereka segera berkata dengan lebih banyak senyuman. Karena suatu alasan, aku akan menggunakan penampilan yang kamu lihat sebelumnya untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting. Saya juga ingin merepotkan Anda berdua untuk mengubah nama peserta saya dari Xiao Yan yang lama menjadi Xiao Yan. Apakah itu mungkin? Xiao Yan mengusap wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Hei, kalau ikut berpartisipasi, ikut saja. Mengapa Anda melakukan semua hal teduh ini? Di satu sisi, Ling Fei memegangi pipinya, memutar matanya ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan bibir melengkung. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak membalasnya. Dia hanya menatap Ao Tuo dan Frank dengan matanya, menunggu jawaban mereka. Mengubah nama Anda adalah masalah kecil, Ao Tuo menganggukkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, sepertinya kamu telah mendapat masalah. Jika Anda memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan kami, Anda dapat memberitahu kami. Jika kami dapat membantu Anda, kami akan melakukan yang terbaik untuk itu. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin terus terjerat oleh topik ini. Sebaliknya, dia berkata, tapi kalian semua tidak boleh terlalu berharap pada saya. Kekaisaran Magia begitu besar dengan jumlah orang yang tidak diketahui menyembunyikan keterampilan hebat mereka. Sebagai seseorang dari generasi junior, saya akan mengatakan bahwa saya beruntung jika saya hampir tidak bisa menembus final. Saat itu, ketika Gu He berpartisipasi dalam Grand Meeting, dia adalah seorang alkemis tingkat 4. Saya hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Saya mungkin sedikit lusuh jika saya harus berdiri di sana. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Ao Tuo menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat itu, ketika Gu He berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist, dia hampir 30. Berapa umurmu sekarang lagi pula, kami tidak meminta kalian untuk bertarung dulu. Tempat itu terlalu sulit. Menurut apa yang saya ketahui, beberapa grup terberat kali ini menginginkan tempat itu. Ketika saatnya tiba, selama Anda masuk 10 besar, secara alami akan menyebabkan banyak orang terkejut. Rapat besar tidak memiliki batasan usia. Xiao Yan bertanya dengan heran. Jika tidak ada batasan usia, siapa di antara generasi muda yang bisa bersaing dengan beberapa orang tua yang berpartisipasi? Secara alami ada batasan. Grand Meeting ini hanya terbuka untuk alkemis di bawah 30 tahun. Saat itu, Gu He hampir tidak memenuhi persyaratan, karena dia hampir 30. Oleh karena itu, dia memperoleh sedikit keuntungan dalam hal pengalaman. Namun, bakat pelatihan orang itu memang jarang terlihat pada alkemis. Kemampuan mengendalikan apinya mengejutkan seluruh penonton. Dia benar-benar bintang yang paling mempesona selama Grand Meeting Alchemist musim itu. Frank mendecakkan lidahnya dan memuji. Dia ingat bagaimana Gu He, yang masih muda saat itu, dengan penuh semangat menunjukkan pesta nyala api yang bisa disebut sempurna. Gu He kemudian menjadi objek kekaguman bagi banyak wanita muda di kota suci Jiama. Xiao Yan mengangguk sedikit dan dia bertanya sambil tersenyum. Kapan Grand Meeting akan dimulai? 3 hari kemudian. 3 hari kemudian, saya akan datang ke sini untuk mencari Anda. Saya akan menyusahkan kalian berdua Grandmaster untuk menyelesaikan formalitas yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting. Iya.
Selama jangka waktu ini, kami akan tetap di sini. Jika Anda memiliki masalah, ingatlah untuk datang dan temukan kami. Frank mengangguk dan tersenyum saat dia mengingatkan. Xiao Yan tersenyum dan berdiri. Dia membungkuk kepada 4 orang di ruangan itu. Setelah itu, dia menutupi wajahnya dengan topeng sutra es dan langsung keluar dari ruangan yang luas ini. Mengamati punggung yang perlahan menghilang di balik pintu, Frank menghela napas. Aku ingin tahu apakah anak kecil itu bisa memaksa masuk ke 10 besar. Di musim sebelumnya, 10 peserta teratas semuanya adalah alkemis tingkat 3. Dia sepertinya hanya di tingkat 2, kan? Sepertinya itu akan sulit, tetapi mengingat usianya, dia mungkin akan menjadi pusat perhatian di Grand Meeting Alkemis berikutnya. Adapun musim ini, tampaknya cukup sulit. Orang-orang abnormal itu dilepaskan oleh guru mereka. Musim ini akan menjadi kompetisi yang sengit. Ling Fei bermain dengan cangkir anggur di atas meja dan berkata, memang agak sulit, tapi bukan tidak mungkin, jangan meremehkan Xiao Yan. Menjadi alkemis tingkat 2 saat dia belum genap 20 tahun. Bakat pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Gu He tidak bisa dibandingkan dengan saat itu. Saya rasa tidak mungkin keajaiban terjadi bersamanya. Ao Tuo berkata sambil tersenyum tipis. Mudah-mudahan begitu. Jika keajaiban terjadi, maka reputasi cabang asosiasi alkemis kota Black Rock secara alami juga akan mengguncang kekaisaran. Hehe, kita juga bisa meminta dana kita dalam jumlah selangit tahun depan dari markas. Frank tertawa. Dan ramuan obat langka itu, Ao Dou tersenyum sinis. Kedua orang tua ini hanya tahu untuk peduli tentang hal-hal dalam asosiasi mereka sendiri. Melihat cara tersenyum jahat dari mereka berdua, Lin Fei dan Su Mei tanpa daya menggelengkan kepala dan diam-diam bergumam. Xiao Yan berjalan langsung dari asosiasi alkemis. Dia berdiri di jalan dan melihat ke segala arah. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kakinya dan menuju ke klan Nalan di tengah kota. Sesi pengusiran racun hari ini belum dilakukan. Setelah menemukan bahwa racun panas sebenarnya tetap ada di tubuhnya kemarin, Xiao Yan ingin sekali lagi memastikan bagaimana hal ini benar-benar datang kepadanya hari ini. Jika setiap kali dia mengeluarkan racun itu akan menghasilkan peningkatan racun membakar di tubuhnya, maka benda ini sepertinya sedikit. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Langkah kakinya masuk ke kerumunan manusia dan secara bertahap menghilang dalam arus manusia. Di ruang tunggu markas klan primer, banyak orang tua yang biasanya jarang terlihat gelisah saat duduk di kursi mereka. Mereka mengabaikan mata tertegun dari generasi muda di sebelah mereka saat mereka menatap seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di kursi pemimpin di ruang tunggu. Hai tua, aku tidak menyangka masih bisa bertemu denganmu hari ini. Saat itu, ketika kamu pergi dan tidak pernah kembali, aku hampir mengerahkan semua kekuatan kami tetapi kami masih gagal menemukan jejak kamu sedikit pun. Di bawah kursi pemimpin, seorang lelaki tua berjubah indah berkata dengan ekspresi agak gelisah. Dulu, sesuatu terjadi, jadi saya hidup terisolasi selama bertahun-tahun. Tapi untungnya semuanya baik-baik saja sekarang. Orang tua di kursi pemimpin itu mengejutkan Hai Bodong yang telah berpisah dengan Xiao Yan beberapa waktu lalu. Saat ini, dia memegang cangkir teh hangat saat dia melirik lelaki tua yang gelisah itu. Ekspresi acuh tak acuh di wajahnya juga meleleh secara signifikan saat dia menjelaskan. Teng Shan, setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, kau juga menjadi do uang. Kamu telah memikul beban berat klan primer ini dengan cukup baik. Di masa depan, Anda akan terus memimpin klan primer. Saat ini, saya juga tidak ingin campur tangan terlalu banyak. Saya pikir berita kembalinya saya akan segera diketahui oleh iblis tua di istana. Hai Bodong mengangguk dan berkata dengan lembut. Haha, Hai tua bisa kembali secara alami adalah peristiwa menggembirakan terbesar klan primer. Orang tua yang dipanggil Teng Shan secara alami adalah orang yang bertanggung jawab atas klan primer. Pada saat yang sama, dia juga salah satu dari 10 kuat di Kekaisaran Jiamaha, primer Teng Shan. Ada cukup banyak orang luar biasa dari generasi muda duduk di aula. Mereka adalah darah baru dari klan primer. Saat mereka memandangi tetua pertama, yang biasanya memiliki wajah yang parah dan memperlakukan orang dengan ketat, mengungkapkan ekspresi hormat seperti itu, wajah mereka benar-benar kusam.
Hati mereka berulang kali menebak identitas lelaki tua berambut putih ini. Hai Bodong tidak pergi ke klan primer selama beberapa dekade dan ini cukup untuk membiarkan generasi muda melupakan keberadaannya. Leo, kesini kau bangsat. Primer Tengshan tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan dengan tegas berteriak pada kerumunan manusia. Segera, sosok manusia yang tampak panik buru-buru keluar. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar. Tetua pertama. Untuk menyinggung Hai Tua, aku harus langsung mengusirmu dari klan. Namun, dengan pertimbangan jasa Anda untuk klan, saya akan menghapus posisi Tetua Anda dan menugaskan Anda ke kota perbatasan untuk mengelola cabang kami di sana. Selama 3 tahun ke depan, Anda tidak diizinkan kembali ke markas. Kata Primer Tengshan dengan nada acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah Leo segera menjadi warna tanah. Di bawah suara tegas Primer Tengshan, keheningan menguasai aula. Tidak ada yang berani menyela. Hanya Hai Bodong di kursi pemimpin yang dengan tenang menyesap tehnya. Yafei. Mengalihkan pandangannya ke arah Yafei. Yang duduk gelisah di kursi di sudut, nada suara Primer Tengshan berangsur-angsur menjadi lebih lembut. Dia berkata sambil tersenyum. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik kali ini. Nanti, Anda akan mulai mengelola rumah lelang di kantor pusat primer secara resmi. Terima kasih banyak, Tetua pertama. Mengabaikan tatapan sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas, Yafei dengan paksa bertindak tenang saat dia menganggukkan kepalanya sedikit. Namun, tangan di bawah lengan bajunya terkepal erat. Hai Tua, haha, kupikir kamu harus kembali ke klan untuk tinggal. Kamarmu selalu dibersihkan. Setelah membagikan hukuman dan hadiah di depan Hai Bodong, Primer Tengshan membalikkan tubuhnya dan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Hai Bodong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak bisa melakukannya untuk waktu yang singkat ini. Menurut kesepakatan, saya harus mengikuti di belakang anak kecil dan menjadi pengawal untuk jangka waktu tertentu. Pengawal? Mendengar ini, ekspresi wajah Primer Tengshan berubah. Dalam hatinya, dia bergumam dengan agak ragu. Pemuda bernama Xiao Yan itu benar-benar bisa membuat Hai Tua menurunkan dirinya dan menjadi pengawal? Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan kekuatan yang begitu besar? Dengan kemampuan klan primer untuk mengumpulkan intelijen, wajar jika Primer Tengshan tahu sedikit tentang detail Xiao Yan. Namun, ini hanya dibatasi ketika Xiao Yan tinggal di dalam kota hutan. Jangan meremehkan dia. Orang ini bukanlah orang yang sederhana. Bahkan aku saat itu menderita kerugian beberapa kali di tangannya. Orang seperti ini menyembunyikan kemampuannya terlalu dalam. Jika Anda tidak bisa berteman dengannya, maka Anda tidak boleh menjadikannya musuh Anda. Kalau tidak, aku takut bahkan aku akan kesulitan melindungi klan primer. Ekspresi Hai Bodong sangat serius saat dia berkata. Setiap kali dia saat ini mengingat, api teratai Buddha yang marah, yang diciptakan Xiao Yan saat itu, dia akan merasakan ketakutan muncul di dalam hatinya. Kekuatan itu benar-benar terlalu menakutkan. Menyaksikan ekspresi muram Hai Bodong yang jarang terlihat, kekecewaan tanpa sadar muncul di hati para tetua dan Primer Tengshan di aula. Mengetahui karakter mantan, mereka secara alami tahu bahwa tidak akan ada lebih dari 5 orang di seluruh kekaisaran Mahajia yang memiliki kualifikasi untuk diperlakukan dengan cara ini oleh Hai Bodong. Namun, orang-orang itu adalah orang tua yang tidak akan mati meski sudah sangat tua. Namun, pemuda bernama Xiao Yan itu bahkan belum berusia 20 tahun. Hai Tua, Anda dapat diyakinkan bahwa saya akan dengan keras menginstruksikan anggota klan kita untuk tidak menaruh dendam padanya. Primer Tengshan menganggukkan kepalanya dengan berat saat dia berkata dengan serius. Menghadapi masalah sebesar itu, dia tidak berani sembarangan melakukan sesuka hatinya. Iya. Hai Bodong mengangguk dan berdiri. Dia berkata, jika memungkinkan, cobalah yang terbaik untuk memberinya bantuan yang dia butuhkan. Di masa depan, Anda akan bersukacita atas keputusan yang Anda buat hari ini. Saya harus kembali. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat meminta seseorang untuk menemukan saya. Kamu seharusnya sudah tahu di mana saya tinggal. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Hai Bodong tidak berlama-lama lagi. Dia langsung berjalan keluar dari aula dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang.
Mengamati Hai Bodong yang telah menghilang, Primer Tengshan menghela nafas lega. Tatapan tegasnya menyapu seluruh aula sebelum berkata dalam-dalam. Kalian semua telah dengan jelas mendengar Hai Tua sebelumnya. Sebaiknya kamu tidak pergi dan memprovokasi pemuda bernama Xiao Yan itu. Kalau tidak, Leo adalah yang diutamakan. Semua orang di aula buru-buru mengangguk. Melihat wajah serius Primer Tengshan, Ya Fei mengerucutkan bibir merahnya. Hatinya bergetar saat dia tersenyum pahit dan bergumam. Siapa yang menyangka bahwa pemuda yang disebut Cacat 3 tahun lalu saat ini ditakuti sedemikian rupa oleh salah satu dari 3 klan besar di Kekaisaran, Primer Klan. Nalan Yanran, Anda benar-benar telah membuat kesalahan besar. Bab 289 Liu Ling. Di ruangan yang luas, Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat tempat jarinya menyentuh punggung Nalanji. Dengan pengalaman sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan nyala api itu dibasahi dengan beberapa hal yang tidak diketahui yang pada gilirannya diserap ke dalam tubuhnya saat nyala api berwarna hijau itu ditarik. Mutasi dari racun panas memang menakutkan. Bahkan dengan kemampuan mengendalikan nyala api saya saat ini, saya tidak dapat sepenuhnya membakarnya. Sepertinya hanya api tulang dingin, Yao Lao yang bisa menghilangkannya sepenuhnya. Xiao Yan perlahan melepaskan jarinya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lembut di dalam hatinya. Kami akan berhenti di sini untuk sesi menghilangkan racun ini. Setelah beberapa kali lagi, saya pikir racun di tubuh Anda akan benar-benar hilang. Xiao Yan menarik jarinya ke lengan bajunya, lalu menatap Nalanji, yang ekspresinya jauh lebih baik sejak terakhir kali, dan berkata, "Terima kasih banyak, adik Xiao Yan. Saya bisa merasakan bahwa racun panas di tubuh saya secara bertahap berkurang." Nalanji menyeka keringat di dahinya. Rasa sakit yang hebat setiap kali racun itu dikeluarkan sangat melelahkan, mirip dengan dia yang telah melalui pertarungan dengan orang kuat dari kelas yang sama. Dia menoleh dan berterima kasih pada Xiao Yan, yang wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan. Hanya saja kita masing-masing memegang apa yang dibutuhkan satu sama lain. Xiao Yan dengan acuh menggelengkan kepalanya. Pikirannya mengamati bagian dalam tubuhnya beberapa kali. Dia merajut alisnya lebih dalam saat dia menyadari bahwa racun panas tampaknya telah menjadi lebih padat di tubuhnya setelah sesi pembuangan racun ini. Benda ini. Saya bertanya-tanya apakah itu berkah atau masalah. Akan lebih baik jika guru ada di sini. Dengan pengalaman dirinya yang sudah tua, saya tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Xiao Yan mendesah pelan dan hanya bisa berbicara dengan senyum pahit di dalam hatinya. Haha, adik Xiao Yan. Pasti berat bagimu selama 2 hari terakhir ini. Jika Anda membutuhkan bahan obat atau hal lain, Anda dapat memberitahu kami. Ini semua adalah masalah kecil. Biarkan saja klan Nalan kita pergi dan selesaikan. Kamu hanya perlu istirahat. Melihat kulit Nalanji yang semakin kemerahan, senyum di wajah Nalansu juga meningkat. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan senyum masih di wajahnya ke Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Dia dengan mudah mengeluarkan kertas dan pena dari cincin penyimpanan. Setelah itu, ia dengan sigap menulis beberapa bahan obat langka dan berharga yang jarang terlihat di pasaran. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Nalansu. Karena pihak lain adalah domba gemuk besar, akan sia-sia jika tidak disembelih. Bagaimanapun, dengan kekuatan finansial klan Nalan, sedikit ini adalah jumlah yang tidak mencukupi yang bahkan tidak akan membuat hati mereka sakit. Catatan, domba gemuk, banyak sumber daya, penyembelihan, ambil potongan yang banyak. Nalansu menerima kertas itu dan melihatnya sekilas. Ekspresinya tidak mengalami perubahan sedikit pun karena bahan obat yang berharga di atasnya. Dia memanggil dan meminta seorang pelayan wanita untuk mengikuti apa yang tertulis di sana dan membawa mereka keluar dari gudang klan. Selama seluruh proses, tanggapan Nalansu tidak memiliki keraguan sedikit pun, bertindak dengan cara yang mencolok. Haha, adik Xiao Yan, kenapa kita tidak pergi ke ruang tamu untuk duduk dulu? Hal-hal yang Anda butuhkan akan segera dibawa. Melihat pelayan wanita itu telah keluar dari kamar, Nalanji, yang telah selesai mengenakan pakaiannya, tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan. Baik. Xiao Yan mengangguk sedikit dan mengangkat kakinya mengikuti Nalanji dan Nalansu di depannya.
Setelah keluar dari pintu, mereka melewati koridor yang sepi sebelum mereka bertiga masuk ke ruang tamu yang mewah. Mereka baru saja duduk ketika pelayan wanita di samping buru-buru menyajikan teh harum. Setelah itu, dia membungkukkan tubuhnya dan melangkah mundur. Adik Xiaoyan, aku berasumsi bahwa tujuanmu datang ke ibu kota kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis, kan? Nalanji mengangkat cangkir tehnya, menyesap perlahan dan bertanya sambil tersenyum. Iya. Semua orang yang perkasa telah berkumpul untuk pertemuan besar ini. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Nalansu yang duduk di sampingnya tersenyum dan berkata, saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang dan tidak memiliki banyak kemampuan untuk bersaing dengan yang lain. Xiaoyan tersenyum dan menjawab, kamu benar-benar rendah hati. Memiliki sesuatu yang unik seperti api surgawi, mustahil bagimu untuk tidak menunjukkan kemegahanmu. Nalanji menggelengkan kepalanya dan langsung tertawa. Sebelum grand meeting, pasti ada kebutuhan untuk latihan. Jika adik Xiaoyan membutuhkan bahan obat apapun, Anda bisa menyebutkannya kepada saya. Selama klan Nalan kita memilikinya, kita pasti tidak akan pelit. Jadi kamu ingin memenangkanku lebih awal? Xiaoyan menyesap tehnya, sedikit menggelengkan kepalanya dan berbisik di dalam hatinya. Jenis prospek yang seorang alkemis yang memiliki api surgawi adalah sesuatu yang sangat jelas dari orang kuat seperti Nalanji. Oleh karena itu, Xiaoyan mungkin hanya menjadi alkemis tingkat 2 sekarang tetapi Nalanji masih berusaha keras untuk memenangkan yang pertama. Seperti kata pepatah, mulut seseorang akan menjadi lebih pendek setelah memakan barang orang lain. Jika Xiaoyan benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan secara acak mengambil ramuan obat dari klan Nalan, tidak akan mudah bagi Xiaoyan untuk menolak Nalanji ketika dia mengundang Xiaoyan menjadi alkemis untuk klan Nalan di masa depan. Aku akan datang dan menemukan kalian berdua saat aku membutuhkan mereka. Xiaoyan tidak langsung menolaknya. Namun, kata-katanya yang tidak jelas juga tidak setuju. Sebagai orang yang menjadi bijak seiring bertambahnya usia, Nalanji secara alami dapat mendengar makna samar Xiaoyan. Dia tersenyum dan wajahnya tidak menunjukkan emosi kecewa. Sambil tersenyum, dia mengalihkan topik pembicaraan mereka dan mulai secara acak menanyakan beberapa informasi lain tentang Xiaoyan. Haha. Bolehkah saya bertanya siapa guru adik Xiaoyan? Saya bisa mengenali lebih dari setengah dari alkemis terkenal Kekaisaran Mahajia. Namun, saya belum pernah mendengar ada siswa mereka yang memiliki api surgawi di usia yang begitu muda. Guru tidak suka mengungkapkan dirinya. Dia telah hidup dalam isolasi. Sebelum saya pergi, dirinya yang sudah tua telah menginstruksikan saya untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentang dia. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, karena sudah seperti ini, aku tidak akan mempersulitmu. Mendengar kata-kata itu, Nalanji tersenyum dan mengangguk. Namun, hatinya bergumam. Orang kuat yang tersembunyi dari dunia. Dengan usia Xiaoyan, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengendalikan api surgawi sendirian. Saya pikir gurunya seharusnya memberikan banyak bantuan dalam hal ini. Orang kuat yang bisa mengendalikan api surgawi setidaknya harus menjadi Dou Huang. Sepertinya kekuatan di balik anak kecil ini tidak bisa dianggap remeh. Jika saya bisa memenangkannya, akan ada banyak keuntungan. Mengikuti jawaban santai Xiaoyan, waktu perlahan berlalu. Pelayan wanita yang pergi untuk mengambil bahan obat membawa piring perak dan berjalan ke ruang tamu dengan postur tubuh yang melengkung. Dia kemudian dengan hormat meletakkan piring di atas meja di samping Xiaoyan. Melirik bahan obat yang diawetkan dengan sempurna di piring perak, Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Sepertinya klan Nalan memiliki cukup banyak orang terampil yang tahu cara merawat bahan obat mereka. Xiaoyan dengan hati-hati menyimpan bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak berniat menunggu, Xiaoyan tidak terus tinggal lebih lama lagi. Segera, dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada dua lainnya. Hehe, mari kita lihat adik Xiaoyan pergi. Melihat Xiaoyan berdiri, Nalanji juga buru-buru melakukan hal yang sama. Setelah itu, dia dan Nalansu berjalan bahu-membahu keluar dari ruang tamu. Begitu mereka keluar dari kamar, mereka berjalan di sepanjang jalan kecil. Anggota klan Nalan yang datang dan pergi dengan tergesa-gesa menyambut mereka. Mereka menunggu sampai mereka bertiga pergi sebelum saling berhadapan dengan kaget.
Segera setelah itu, mereka menatap Xiao Yan yang penasaran dan terkejut. Di seluruh kekaisaran Magia, tidak lebih dari 5 orang yang memiliki kualifikasi untuk keduanya, kakek tua dari klan Nalan dan kepala klan untuk dengan hormat mengirim seseorang pergi bersama. Namun orang muda yang tampak baru berusia sekitar 20 tahun ini benar-benar memiliki kualifikasi untuk menikmati perlakuan yang begitu hormat. Di bawah tatapan kaget dan aneh sepanjang perjalanan, mereka bertiga akhirnya sampai di pintu utama. Xiao Yan membungkuk sedikit ke arah Nalan Ji dan Nalan Su. Dia baru saja akan pergi ketika sudut matanya tiba-tiba menegang saat melihat 2 sosok manusia yang perlahan berjalan menuju klan Nalan. Dari 2 sosok manusia tersebut, yang satu berjenis kelamin laki-laki dan yang lainnya berjenis kelamin perempuan. Wanita itu mengenakan jubah berwarna putih bulan dengan lengan yang luas. Langkah kakinya yang elegan membuat orang memiliki perasaan indah yang sangat menyenangkan. Wajah cantiknya, yang membawa sedikit senyuman, memikat tatapan orang-orang di sekitarnya saat dia lewat. Pria itu mengenakan jubah panjang alkemis. Usianya juga cukup muda dan sosoknya tinggi dan lurus, muncul hanya sedikit di atas 20 tahun. Wajah tampannya memiliki garis-garis yang sepertinya diukir dengan pisau, memancarkan perasaan yang agak feminin. Senyuman lembut di wajahnya juga dengan mudah menggerakkan hati beberapa wanita. Saat membandingkan penampilan orang ini dengan penampilan menyamar Xiao Yan, itu seperti 2 daerah kutub yang sangat berjauhan. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian masih lencana alkemis di dada pemuda itu. Di atasnya, 3 riak berwarna perak memantulkan cahaya yang menusuk mata di bawah sinar matahari. Orang-orang yang lewat, yang hatinya awalnya berisi perasaan masam karena pihak lain ditemani seorang wanita cantik, awalnya merasa bosan saat melihat 3 riak berwarna perak yang mewakili statusnya. Seketika, ketidakbahagiaan di mata mereka secara otomatis berubah menjadi salah satu rasa hormat yang digunakan seseorang ketika berhadapan dengan orang yang kuat. Pria dan wanita itu perlahan berjalan. Pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang sempurna. Mereka menarik perhatian cukup banyak mata di jalan. Segera, banyak tatapan kagum dan iri terlempar saat 2 dari mereka tiba-tiba menjadi fokus perhatian di jalan. Pada saat tatapan Xiao Yan berhenti pada mereka berdua, Nalan Ji dan Nalan Su di sampingnya juga memperhatikan kedua orang itu berjalan mendekat. Ketika tatapan mereka menyapu pria di sisi Nalan Yanran, masing-masing ekspresi mereka agak berbeda. Menatap mereka berdua yang perlahan berjalan, Xiao Yan sedikit menundukkan kepalanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya samar-samar memiliki sedikit amarah. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara dingin yang sedingin es. Dia mengerti bahwa meskipun dia tidak lagi memiliki perasaan terhadap wanita di depannya, dia tetaplah seseorang yang hampir menjadi istrinya terlepas dari semua yang telah terjadi. Sekarang dia melihat dia bercakap-cakap dan tertawa dengan pria lain saat mereka berjalan bersama, dia secara alami akan merasakan simpul di hatinya. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Emosi di matanya benar-benar ditarik olehnya saat dia dengan tenang memperhatikan 2 orang yang telah tiba di depannya. Tuan Xiao Yan, kami telah merepotkanmu lagi hari ini. Saat kedua orang itu mencapai pintu utama, Nalan Yanran menyapa Nalan Ji dan Nalan Su sebelum dia tersenyum dan berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Wajahnya, yang ditutupi oleh topeng sutra sedingin es, tampak sedikit dingin. Setelah mengenal Xiao Yan selama sehari, Nalan Yanran juga tahu tentang karakternya yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan itu. Dia menunjuk ke pria di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Tuan Xiao Yan, ini temanku, Liu Ling. Dia juga seorang alkemis. Senang bertemu denganmu, Tuan Xiao Yan. Pria tampan itu mengulurkan tangannya saat dia tersenyum dan menyapa Xiao Yan. Senyumannya sangat lembut, terlihat cukup tulus. Senang bertemu denganmu. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan memegang tangan pihak lain saat dia berbicara dengan tenang. Matanya memperhatikan Liu Ling. Sejak dia meninggalkan kota Wutan, pemuda di depannya adalah orang muda pertama yang menyebabkan Xiao Yan benar-benar memperhatikannya. Mampu menjadi alkemis tingkat 3 di usia yang begitu muda, bakatnya pasti tidak lebih lemah dari Xiao Yan. Hei, Liu Ling bocah, mengapa kamu lari ke sini alih-alih belajar keterampilan pemurnian dari gurumu? Nalan Ji melirik pria yang sangat luar biasa ini.
Dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Liu Ling adalah pemuda paling luar biasa yang dia lihat selama beberapa tahun terakhir ini. Jika seseorang membahas tentang bakat dan kemampuan, dia adalah pria yang cocok dengan Nalan Yanran. Dia juga tahu bahwa cucunya yang sangat angkuh mungkin juga memiliki kesan yang baik terhadap pemuda yang sangat luar biasa yang seumuran dengan dia. Meskipun kesan kecil yang menyenangkan ini jauh dari perasaan, Liu Ling adalah salah satu dari sedikit pria seusianya yang telah memberinya kesan yang baik selama bertahun-tahun. Meski Liu Ling memang sangat luar biasa, kesepakatan dengan teman lamanya saat itu selalu ada di hati Nalanji. Hanya memikirkan anak kecil dari klan Xiao yang pertunangannya putus, hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, dia memiliki perlawanan terhadap Liu Ling dan Nalan Yanran yang menjadi terlalu dekat. Dia masih mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan pernikahan praperjodohan yang sudah hancur. Grand Meeting akan segera dimulai. Grand Meeting telah mengumpulkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia alkemis kekaisaran. Selalu ada seseorang yang lebih baik dari satu. Oleh karena itu, guru meminta saya untuk turun dari gunung dan mengalaminya sendiri. Selain itu, guru juga meminta saya untuk mengirimkan salam kepada Tuan Tua. Liu Ling membungkuk sedikit dan menjawab sambil tersenyum. Tuan Xiaoyan, saya tidak menyangka bahwa Anda dapat membantu Tuan Tua menghilangkan racun yang menyengat di usia yang begitu muda. Ini benar-benar mengejutkan orang. Saat itu, guru juga telah datang dan melihat-lihat, tetapi tidak memiliki solusi sedikit pun. Haha, saya pikir Tuan Xiaoyan harus memiliki api surgawi yang legendaris, kan? Liu Ling mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan di samping dan tertawa. Mata Xiaoyan menyipit saat dia memeriksa Liu Ling dan bertanya. Siapa gurumu? Guruku adalah Gu He. Liu Ling tersenyum lembut dan berkata. Meski ia menyembunyikan kebanggaan dalam senyumannya dengan sangat dalam, sebagian masih merembes keluar. Jadi itu adalah Raja Pil Gu He, Xiaoyan bergumam lembut di dalam hatinya. Dia mengangguk, tetapi ketidakpedulian di wajahnya tidak bergerak karena nama ini yang pernah mengguncang seluruh kekaisaran Jiama. Sikap tenang Xiaoyan menyebabkan Liu Ling terkejut, bisa menjadi murid pribadi Raja Pil Gu He selalu menjadi sesuatu yang sangat dia banggakan. Namun, di mata pemuda di depannya, sepertinya itu bukan apa-apa. Dengan segera, alisnya dikencangkan sedikit tanpa disadari sebelum segera menjadi rileks. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiaoyan. Bolehkah saya tahu nama guru Tuan Xiaoyan? Guru hanyalah seorang pemalas di gunung dan tidak memiliki reputasi yang hebat seperti Raja Pil Gu yang dimilikinya. Dia tidak layak disebut. Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan lemah. Sikapnya yang sangat tenang menyebabkan Nalanji, Nalan Yanran dan yang lainnya menatapnya sekilas. Tuan Xiaoyan benar-benar rendah hati. Bahkan jika kami tidak menyebutkan api surgawi, Anda telah menjadi alkemis tingkat 2 pada usia seperti itu. Kemampuan guru Anda secara alami tidak lemah untuk dapat mengajar siswa seperti Anda. Nalan Yanran di samping menutup mulutnya dan tertawa. Saya tidak punya pilihan. Ini semua dipaksa oleh seseorang. Xiaoyan menatap wajah cantik Nalan Yanran dan tiba-tiba mengejek dirinya sendiri saat dia berbicara dengan lembut. Nalan Yanran bingung sesaat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata pihak lain menyebabkan hatinya bergetar tanpa menyadarinya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan mengguncangnya pada semua orang. Dia tersenyum tipis dan berkata, Maaf. Aku masih ada pekerjaan dan tidak akan bisa menemani semua orang mengobrol. Selamat tinggal. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan berjalan menuju jalan. Setelah itu, dia secara bertahap menghilang ke lautan manusia di depan mata kelompok Nalan Yanran. Yanran, apakah dia benar-benar memiliki api surgawi? Melihat Xiaoyan telah menghilang, Liu Ling tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Iya. Kemampuan Mr. Xiaoyan cukup bagus. Kemampuan mengendalikan apinya tidak akan lebih buruk dari milikmu. Dalam hal pil penyulingan, dia adalah satu-satunya orang dengan usia yang sama yang pernah saya temui selama bertahun-tahun yang menurut saya mungkin melebihi Anda. Nalan Yanran menganggukkan kepalanya. Matanya yang cantik mengamati ujung jalan dan dia merasa sedikit linglung.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda yang dingin ini terus memberinya perasaan yang sangat aneh. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dari Liu Ling. Liu Ling mengerutkan kening saat dia menatap Nalan Yanran yang menatap ke ujung jalan dengan sikap yang agak linglung. Tinjunya sedikit menegang tanpa dia sadari sementara rasa asam samar muncul di hatinya. Bab 290 Lawan Tersembunyi. Di dalam ruangan yang sunyi, Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur, perlahan membuka matanya. Kilatan melintas di matanya yang gelap. Udara keruh bergerak di sepanjang tenggorokannya saat dia menghembuskan napas. Wajah Xiao Yan samar-samar memancarkan cahaya lemah. Jelas, dou qi di tubuhnya telah meningkat pesat setelah sesi pelatihan ini. Energi yang terkandung dalam racun panas ini memang sangat besar. Meskipun saya telah menyempurnakannya beberapa kali, masih memiliki energi yang begitu besar. Saat dia merasakan dou qi-nya yang menjadi lebih tebal dan lebih kuat, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Energinya mungkin besar, tapi itu juga ada harganya. Xiao Yan tertawa getir. Dia menjabat tangan kanannya dan sekelompok api berwarna hijau naik. Di permukaan luar api, tanda berwarna hitam samar sedikit menggeliat. Akhirnya, itu benar-benar ditekan ke jari tengah Xiao Yan. Segera, jari panjangnya berubah menjadi hitam seperti tinta, tampak sangat aneh. Ah! Racun panas, semakin pekat, mengamati warna jarinya, yang telah berubah lebih gelap, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menekankan jarinya pada pilar tempat tidur di samping. Pilar kayu yang kokoh langsung terkorosi dan lubang kosong terbentuk. Lupakan. Selama saya mendapatkan 7 air liur roh hijau ajaib, saya akan dapat membangunkan guru. Ketika saatnya tiba, harus ada solusi yang menyelesaikan masalah ini. Xiao Yan menatap jarinya lama saat dia bergumam. Meskipun benda ini sangat berbahaya, aku telah menyerap cukup banyak energi dari racun pembakaran ini selama 2 hari terakhir. Menurut tingkat energi, sepertinya akan cukup bagi saya untuk maju dari Dousi bintang 6 menjadi Dousi bintang 7 pada saat saya benar-benar menyerap semua racun panas di tubuh Nalanji. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan sedikit menekuk jarinya. Warna hitam pekat di atasnya ditarik dan sesaat kemudian, kembali ke warna normalnya. Kraak! Saat Xiao Yan menarik tangannya, pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka. Hai Bodong masuk dengan malas. Dia melirik Xiao Yan di ruangan itu melihat ekspresinya yang sedikit jelek dan mau tidak mau bertanya sambil tersenyum. Apa? Apakah Anda mengalami kesalahan di klan Nalan? Apa kau ingin aku menemanimu lain kali? Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melompat turun dari tempat tidur dan berkata, ini masih masalah racun panas. Api surgawi, saya tampaknya tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Setiap kali saya membantu Nalanji menghilangkan racun panas di tubuh saya menjadi semakin padat. Semakin padat? Hai Bodong terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, karena sudah seperti ini, lalu mengapa kamu masih membantunya menghilangkan racun? Saya tidak percaya Anda adalah salah satu dari orang-orang baik yang mencoba membantu semua orang. Selain itu, Anda tampaknya memiliki dendam dengan Nalan Yanran dari klan Nalan. Aku ingin air liur 7 ajaib hijau. Jangan bilang kita harus pergi dan mencurinya. Xiao Yan mengangkat bahu dan menjawab dengan lemah. Itu tidak akan berhasil. Karena Nalan Yanran, klan Nalan dan Sekte Awan Berkabut memiliki hubungan yang sangat baik. Selain itu, klan juga memiliki beberapa pengaruh dalam pemerintahan kekaisaran. Saya pikir iblis tua dari keluarga kerajaan juga akan bertindak. Apa menurutmu kemampuan kita bisa bersaing dengan 2 kekuatan besar ini? Hai Bodong tersenyum canggung saat membalas Xiao Yan. Lalu apa yang harus dikatakan? Untuk saat ini, jika saya ingin mendapatkan air liur 7 ajaib roh hijau, saya hanya dapat membantu menyembuhkan Nalanji. Meskipun racun pembakaran ini sangat berbahaya, paling tidak saat ini tampaknya tidak menyakitiku sama sekali. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah analisis oleh Hai Bodong ini, hatinya menjadi sedikit lebih serius. Klan Nalan ini memang sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 3 klan besar kekaisaran.
Ada terlalu banyak kekuatan di belakang mereka yang akan terseret ke dalam masalah ini. Lakukan apa yang Anda inginkan selama Anda tidak menyebabkan diri Anda tenggelam ke dalamnya. Saya masih menunggu Anda untuk membantu saya menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual. Haibodong melambaikan tangannya dan berkata, "Bersantai. Segera setelah Anda bisa mengumpulkan semua bahan obat, saya akan membantu Anda menyempurnakannya. Meskipun kekuatan spiritual saya sedikit rusak karena api teratai Buddha yang marah, memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual seharusnya tidak menjadi sesuatu yang terlalu sulit." Xiao Yan perlahan berjalan menuju sisi meja. Dia menyingkirkan semua barang-barang yang berantakan di atasnya, mengeluarkan kuali obat dari dalam cincin penyimpanan dan secara acak berkata secara dangkal, "Keke, aku secara alami memiliki kepercayaan padamu." Haibodong tersenyum dan mengangguk. Dia mengamati tindakan Xiao Yan dan bertanya dengan heran. "Apa yang kamu lakukan?" "Saya pikir Anda harus terus berkeliaran di luar. Saya akan melatih keterampilan pemurnian saya." Xiao Yan mengeluarkan banyak bahan obat dari cincin penyimpanan dan berkata sambil tersenyum kepada Haibodong. Aku belum lama kembali." Mendengar kata-kata Xiao Yan, Haibodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, dia melihat Xiao Yan menatapnya dengan kepala miring dan hanya bisa menampar bibirnya tanpa daya. Dia berkata, "Lupakan. Anda bisa berlatih. Aku akan keluar jalan-jalan." Saat dia berbicara, Haibodong berbalik dan membuka pintu dengan goyah sebelum dengan enggan berjalan keluar. Dia tahu bahwa seorang alkemis tidak suka lingkungan mereka diganggu oleh siapapun saat mereka memurnikan pil obat. Xiao Yan menatap pintu yang perlahan tertutup sebelum mengalihkan pandangannya ke kuali obat di depannya. Telapak tangannya perlahan membelai beberapa bahan obat di atas meja saat dia menyatukan alisnya dan berpikir dalam-dalam. Setelah sekitar 1 tahun pelatihan yang keras di padang pasir dan terutama setelah mengonsumsi benih teratai api baru-baru ini yang mengakibatkan kompatibilitasnya dengan inti api teratai hijau menjadi melambung, Xiao Yan sangat yakin bahwa itu tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan. Lulus ujian untuk alkemis tingkat 3. Ini karena hal terpenting untuk alkemis tingkat 3 adalah kemampuan mengendalikan api. Pada aspek ini, Xiao Yan bahkan memiliki kepercayaan diri untuk membandingkan dengan alkemis tingkat 4. Tapi biarpun seperti ini, bukanlah hal yang mudah bagiku untuk berhasil mendapatkan tempat juara di Grand Meeting Alkemis. Lawan itu bukan orang biasa. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia teringat murid Guhe, Liu Ling, yang dia temui hari ini. Meskipun dia tidak secara pribadi melihat pihak lain memurnikan, itu wajar bahwa dengan kemampuan Raja Pil Guhe, murid yang dia ajarkan bukanlah seseorang yang tidak berguna. Apalagi saat mereka saling berhadapan, Xiao Yan juga merasakan kepercayaan diri yang terkandung dalam tindakan dan suara orang lain. Keyakinan ini bukanlah tindakan yang memaksa. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki seseorang ketika dia benar-benar memiliki suatu kemampuan. Telapak tangan Xiao Yan mengusap kuali obat sedingin es. Dia tiba-tiba mengangkat bahu dan tertawa pelan. "Tentu saja, saya juga bukan orang biasa. Jika saya kalah dari Liu Ling di Grand Meeting Alkemis, bukankah itu berarti guru tidak bisa dibandingkan dengan Guhe?" "Itu tidak akan berhasil." Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia mengerutkan bibirnya sedikit. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum tipis. Jarinya dengan lembut menjentikan ke saluran keluar api dari kuali obat dan gumpalan api berwarna hijau dengan cepat dimasukkan ke dalam. Mengikuti suara teredam yang lembut, api berwarna hijau segera naik dan terbakar di dalam kuali obat. "Pertama-tama saya akan mencoba memperbaiki pil obat tingkat 3. Telapak tangan Xiao Yan perlahan bergerak di atas bahan obat di atas meja. Setelah itu, berhenti di beberapa tanaman obat. Telapak tangannya sedikit melengkung dan kekuatan penyerapan halus menarik mereka ke telapak tangannya dan secara acak melemparkannya ke dalam kuali obat. Melihat bahan obat yang dipisahkan dan dibungkus oleh api berwarna hijau, Xiao Yan mengangguk sedikit. Formula obat untuk pil obat tingkat 3 secara otomatis muncul di benaknya. Selama pelatihannya, Yao Lao kadang-kadang akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menuangkan semua formula obat ini ke dalam Xiao Yan. Secara alami sangat mudah baginya untuk dapat menggunakannya sekarang. Pil penyegar, pil obat tingkat 3.
Ia mampu membuat indera orang yang mengonsumsinya menjadi lebih peka terhadap energi alam luar di dunia luar saat dalam mode pelatihan, meningkatkan kecepatan di mana seseorang menyerap energi. Kuantitasnya juga akan meningkat secara signifikan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah rumput 3 daun hati murni berumur 30 tahun. Buah hati Buddha yang matang. Pohon penyerapan roh berumur 10 tahun, inti monster peringkat 3. Pikiran Xiao Yan perlahan mengingat bahan obat yang terekam dalam formula obat. Beberapa saat kemudian, 10 jarinya yang panjang menjentikkan dengan lembut. Segera, nyala api di kuali obat terbakar secara bergejolak. Saat Xiao Yan mulai memperbaiki obatnya, suhu di dalam ruangan juga secara bertahap meningkat. Asap tipis merembes keluar dari kuali. Setelah itu, ia bertahan di dalam ruangan, menyebabkan tempat itu diselimuti kabut. Karena ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil obat semacam itu, Xiao Yan diharapkan membakar bahan obat selama 2 percobaan pertamanya. Namun, ini tidak membuatnya merasa kecewa. Bagaimanapun, kegagalan saat memurnikan pil obat sulit untuk dihindari bahkan jika itu adalah Yao Lao yang secara pribadi melakukan pemurnian. Oleh karena itu, setelah menghentikan nyala api dan meringkas pengalaman kegagalan, Xiao Yan dengan cepat memahami suhu nyala api yang diperlukan, dan lain-lain. Selama pemurnian ketiganya, pil penyegar, yang bulat dan mengilap akhirnya baru dibuat setelah 2 jam pemurnian. Mengamati pil penyegar, yang diam-diam tergeletak di botol giok, Xiao Yan menyeka keringat di dahinya. Dia tersenyum puas. Setelah itu, dia sekali lagi menaikkan nyala api dan terus memurnikan. Dengan mengonsumsi sepanjang sore, tingkat keberhasilan Xiao Yan menyempurnakan pil penyegar telah meningkat dengan kecepatan yang menggembirakan. Ketika bahan obat di atas meja akan habis, 3 pil penyegar sudah muncul di botol giok. Xiao Yan menyimpan botol giok yang berisi 3 pil penyegar dengan hati-hati ke dalam cincin penyimpanannya. Ekspresi lelah di wajahnya sulit disembunyikan. Begitu dia membersihkan meja, dia mengambil beberapa langkah kaki yang lemah dan meletakkan kepalanya di atas tempat tidur. Pada saat Xiao Yan bangun dari tidur nyenyaknya, dia menyadari bahwa hari sudah pagi keesokan harinya. Dia menggelengkan kepalanya yang agak mengantuk saat dia turun dari tempat tidurnya. Dia memperhatikan ruangan kosong dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Mengolah pil obat memang pekerjaan yang sangat melelahkan. Kerugian yang dialami oleh kekuatan rohnya benar-benar terlalu besar. Xiao Yan turun dari tempat tidurnya dan membersihkan dirinya dengan cara yang sederhana. Begitu dia bangun, dia berjalan keluar ruangan dan menuju ke klan Nalan untuk memulai sesi menghilangkan racun hari ini untuk Nalanji. Meskipun dia tidak melihat Haibo Dong selama sehari, Xiao Yan tidak terlalu khawatir. Dengan kekuatan lelaki tua itu, selain orang-orang tua itu dan pemimpin dari Sekte Awan Berkabut, sepertinya tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jiamhai yang bisa menimbulkan masalah besar baginya. Sesi menghilangkan racun hari ini hampir sama dengan yang terakhir kali. Selama sesi tidak ada hal istimewa yang terjadi. Setelah Xiao Yan membantu Nalanji menghilangkan racun, dia juga diundang untuk duduk di klan Nalan sebentar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Nalan Yanran telah maju dengan penuh minat selama mereka duduk dan menanyakan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan Xiao Yan. Namun, pertanyaan-pertanyaan ini semuanya samar-samar bertahan dan ditangani dengan menggunakan ekspresi dan nada acuh tak acuh Xiao Yan. Meskipun saat ini tampaknya telah banyak berubah dibandingkan saat itu, sangat sulit bagi Xiao Yan untuk membentuk opini yang baik tentang wanita ini. Dimanapun Nalan Yanran hadir, Liu Ling secara alami juga akan mengikuti di belakang. Xiao Yan bisa merasakan penglihatan tepi orang itu berulang kali melayang pada saat dia berbicara dengan Nalan Yanran. Meskipun wajah Liu Ling masih mempertahankan senyuman tanpa berbicara, Xiao Yan dapat merasakan bahwa yang pertama sedang dalam suasana hati yang buruk dan juga membentuk permusuhan samar terhadapnya. Namun, Xiao Yan hanya mengangkat bahu menanggapi ini. Bukan urusan saya jika Anda tidak bahagia. Saya bahkan berani merebut api surgawi yang dilihat oleh Gu He. Dengan cara apa Anda, sebagai murid yang belum lulus, dapat membuat saya takut? Di bawah tatapan Liu Ling yang agak dingin, Xiao Yan duduk di ruang tamu selama hampir setengah jam. Baru kemudian dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka.
Setelah itu, dia diusir oleh Nalanji dan yang lainnya saat dia berjalan keluar dari klan Nalan dan perlahan menghilang dari pandangan mereka. Melihat Xiao Yan, yang telah menghilang, dengan mata sipit, Liu Ling menoleh dan tiba-tiba tertawa. "Kakek, apa kau tahu latar belakang alkemis bernama Xiao Yan ini?" "Mengapa?" Mendengar pertanyaan itu, Nalanji teralihkan dan dia langsung berkata dengan cemberut. "Tuan Xiao Yan adalah tamu terhormat dari klan Nalan kita. Saya hanya peduli apakah dia dapat membantu saya mengeluarkan racun panas. Saya tidak peduli tentang identitas tepatnya. Orang muda harus memiliki hati yang lebih luas. Jangan bermusuhan dengan beberapa hal kecil. Anda mungkin murid Guhe, tapi saya berani mengatakan bahwa guru di belakang Xiao Yan sepertinya tidak akan lebih lemah dari Guhe. Menjadi musuh dengan orang seperti itu bukanlah hal yang baik." Nalanji melirik Liu Ling yang tersenyum dan berbicara penuh arti dengan suara lembut. Dengan tatapannya yang tua dan tajam, dia secara alami bisa merasakan pikiran Liu Ling tentang Xiao Yan. "Haha, kakek pasti bercanda. Tuan Xiao Yan dan saya belum pernah bertemu. Mengapa saya memiliki permusuhan terhadap dia?" Ekspresi Liu Ling berubah sedikit. Namun, dia bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat menarik ekspresinya, mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran yang sedikit mengerutkan kening dan tertawa. "Secara alami akan lebih baik jika seperti ini. Xiao Yan itu mungkin tidak bisa dibandingkan denganmu sekarang, tapi potensinya sangat besar. Jika saya memiliki kesempatan, saya benar-benar ingin menariknya ke klan Nalan kami." Nalanji tersenyum tipis. Tanpa melihat ekspresi kaku dari Liu Ling, dia berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Nalan Yanran melirik Liu Ling yang tak berdaya mengangkat bahunya dan berkata dengan lembut. "Sebaiknya kamu tidak mencoba hal bodoh. Kakek saya telah mengatakan bahwa dia adalah tamu terhormat dari klan Nalan." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tangannya menarik rambut hitam di depan dahinya dan perlahan mengikuti Nalanji di depannya. "Yanran, setelah bertahun-tahun, kamu harus tahu bagaimana aku." Melihat punggung anggun yang mempesona, Liu Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu. Namun, sebelum dia berhasil mengatakan semua yang dia inginkan, Nalan Yanran, yang punggungnya menghadapnya, secara acak melambaikan tangan halusnya yang halus seperti giok putih di bawah sinar matahari. Dia menghela nafas. "Kamu harus tahu bahwa saya tidak ingin membahas tentang masalah ini sekarang. Anda adalah salah satu dari sedikit pria yang bisa menjadi teman saya selama bertahun-tahun ini. Mungkin Anda bisa menggerakkan saya di masa depan, tetapi setidaknya untuk saat ini, saya hanya memperlakukan Anda sebagai teman biasa. Saya tidak menyangkal bahwa Anda luar biasa. Namun, Anda belum memenuhi persyaratan saya. Laki-laki saya pasti bukan orang yang biasa-biasa saja." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak berlama-lama lagi. Dia bergerak dengan langkah kaki yang berurutan dan berjalan melewati pintu utama. "Saya tahu bahwa Anda memiliki harapan yang tinggi. Kali ini saya akan naik tahta di Grand Meeting untuk membuktikan bahwa saya, Liu Ling, cocok untuk Anda." Saat dia melihat punggung yang mempesona itu, emosi fanatik melintas di mata Liu Ling. Menjadi pemimpin masa depan dari Sekte Awan Berkabut, status Nalan Yanran di Kekaisaran Jiama bahkan lebih menonjol daripada Putri Kekaisaran. Dengan keangkuhan di hati Liu Ling, dia secara alami perlu menaklukkan wanita seperti itu untuk membuktikan betapa luar biasanya dia. "Tunggu sampai kamu menjadi juara sebelum membahasnya." Sebuah suara bergerak yang samar bergerak melalui pintu dan perlahan ditransmisikan. "Tunggu saja," Liu Ling mengangkat bahunya, berbalik dan menatap tempat Xiao Yan duduk sebelumnya. Dia memberikan tawa lembut yang teduh saat dia dengan lembut bergumam. "Aku akan membiarkan dia malu dengan penampilannya yang buruk di Grand Meeting." Murid dari Raja Pil Guheh tidak diragukan lagi, orang yang paling menonjol di Kekaisaran Jiama. Bersambung ke episode 57. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.